Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada pertemuan kali ini masih akan berbicara tentang khilafah. Pembahasan kita kali ini akan difokuskan kepada urgensitas khilafah, pentingnya khilafah. Ada satu pembahasan tentang masalah ini yang bisa kita buka di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji Al-Madhabil Imam Syafi'i, karya Syekh Mustafa Dibago, Mustafa Khin dan Syekh Ali Sarbaji. Di dalam juz 8 itu ada bab tentang Al-Imamah Al-Uzma. Kemudian ada muqaddimah. Muqaddimahnya itu berbunyi muqaddimatun fi bayani ahammiyatil imamah. Ini adalah pembukaan menjelaskan tentang urgensitas imamah wa qiyamil hukmi wal mujtama al-islam ala salamatiha, dan menjelaskan tentang tegaknya pemerintahan, tegaknya masyarakat Islam itu bergantung kepada selamatnya masalah pemerintahan, beresnya masalah pemerintahan. Ini masalah imamah ini. Kalau masalah imamah ini beres, maka umat Islam itu akan beres. Kalau masalah imamah ini beres, masalah kepemimpinan ini beres, maka masalah pemerintahan, masalah hukum-hukum Islam itu akan beres. Beliau menyebutkan, pengarang kitab ini yaitu Syekh Mustafa Dib Al-Bugo menyebutkan bahwa al-imamah al-uzma mansibun diniyun yakhlupun nubuwah. Imamah al-uzma atau khilafah itu adalah mansibun dini. Ini adalah jabatan keagamaan, kedudukan yang bersifat agama, yakhlufun nubuwata, yang menjadi pengganti kenabian. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, maka tidak ada lagi kenabian. Apa yang meneruskan kenabian itu? Yang meneruskan kenabian itu adalah adanya pemerintahan, adanya kepemimpinan kaum muslimin. Kepemimpinan Nabi dilanjutkan oleh kepemimpinan kaum muslimin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diawali oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan seterusnya khalifah-khalifah setelah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayaksurun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Bani Israel urusan mereka diatur, diurus oleh para nabi. Kullama halaka nabi khalafahu nabi. Setiap nabi wafat maka diganti oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Setelahku tidak ada lagi nabi. Wa sayakunu khulafa. Setelahku itu akan ada para khalifah. Fayaksurun, dan khalifah itu nanti akan banyak. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji Al-Madhabil Imam Syafi'i dikatakan urgensitas khilafah itu, urgensitas imamah al-uzma itu, yang pertama adalah beliau menyebutkan min a'zamil wajibat allati amarallahu biha ibadahul muslimin ayyajtami'u ala hablillah azza wa jalla wa la yatafarraqu aw yatanaza'u fima bainahum. Al-imamah al-uzma kenapa penting? Kenapa urgen? Kenapa harus ada di dalam kehidupan umat Islam? Karena ini adalah termasuk min a'zamil wajibat. Ini adalah termasuk kewajiban paling besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang muslim, agar hamba-hambanya yang muslim, agar umat Islam ayyajtami'u ala hablillah azza wa jalla, agar mereka bersatu di atas tali Allah, bersatu di bawah naungan Quran. Wala yatafarraqu, mereka tidak boleh bercerai-berai. Wala yatanazza'u, mereka tidak boleh berselisih fima bainahum, di antara mereka. Wala yumkinu li ayyi ummatin an tanjau min bala'it tafarruq wat tanazu'. Tidak mungkin umat manapun mereka akan selamat dari bencana tafarruq,
berpecah belah, watanazu, perselisihan antara mereka, illa idza aslamat maqadataha likabirin minha, kecuali jika umat itu menyerahkan kepemimpinannya kepada orang besar di antara mereka, yaitu imam. Tajtami'ul kalimah ala ra'yih, di mana kalimat umat nanti akan menyatu di bawah pendapat seorang imam, seorang pemimpin itu. Wa takhda'u al-ara li hukmi, dan ide-ide, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan akan tunduk terhadap keputusan, tunduk di bawah keputusan imam tadi. Wa yakunu min sa'ir afdal ummah, dan pemimpin ini termasuk bagian daripada umat, sama-sama kaum muslimin, sama-sama umat juga. Jadi beliau menyebutkan bahwa kepemimpinan di dalam Islam ini adalah min a'zam wajibatid din, untuk kewajiban agama terbesar yang dikatakan oleh beliau, imamah ini adalah yujassidu wahdatahum, nanti akan bisa mewujudkan persatuan umat Islam. Persatuan umat Islam akan terlihat, eksis dengan adanya imamah itu. Wa yar'a biqiyadatiha quwatahum, kemudian kekuatan, potensi-potensi umat yang hebat, yang luar biasa itu akan bisa diatur, akan bisa dimanage oleh kepemimpinan imam. Wa hiya hajatun masatun bistiqamatin nizam, imamah, kepemimpinan ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak, bistiqamatin nizam, agar sistem kehidupan umat Islam ini lurus beres, wansiyakil awdha, dan agar wattisakil awdha, dan agar situasi kondisi itu bisa teratur, bisa rapi, bisa harmonis, ya. Yas'uru biha hatta alimul hayawan wal bahaim, yang itu akan dirasakan hatta oleh hewan, oleh binatang-binatang ternak, akan merasakan beresnya kehidupan karena diatur oleh seorang imam, oleh seorang pemimpin itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, urgensitas imamah itu dikatakan inna satran kabiran min ahkamis syariah al-islamiyah manutun minan nahiyati tanfidiyah bisultatil imam, bihaitsu la ibarata fi tanfidiha wal qiyam bisya'niha illa biwasitatihi wa israfihi. Jadi sebagian besar dari hukum syariat Islam itu, ini untuk pelaksanaannya diserahkan kepada imam. Dilihat dari sisi aspek penerapan pelaksanaannya, diserahkan kepada pemimpin, diserahkan kepada imam, ya, diserahkan kepada sultatul imam, kekuasaan imam, sehingga la ibrah, tidak diperhitungkan, la ibrah tapi tanfidhiha wal qiyam bisya'niha, tidak dipandang ini sebagai sebuah penerapan yang sah, yang absah, pelaksanaan yang benar, illa biwasitatihi wa israfihi, kecuali melalui perantaraan dan pengelolaan, periayahan dari imam tadi. Jadi imam itu ada karena faktanya banyak hukum-hukum Islam tidak bisa dijalankan tanpa adanya imam. Kalau pasli fil khusumat, seperti menyelesaikan berbagai perselisihan, wa ta'yinil awliya, seperti mengangkat para gubernur, para pemimpin, wa i'ladil hajar, seperti mengumumkan embargo, wal harb, mengumumkan peperangan dengan pihak yang akan merongrong kekuatan kaum muslimin, wa iqraris sulh, kemudian menetapkan adanya perdamaian, kapan berdamai, kapan tidak, kemudian dan hukum-hukum yang lainnya. Pakana la budda, maka mestilah likai tunzalul ahkam as-syar'iyyah manzilataha as-sahihah al-maqbulah indallah azza wajal, maka agar hukum-hukum syariat itu bisa ditempatkan pada tempatnya yang benar, yang diterima oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mestilah min wujudi imam, mestilah adanya imam yaqumu bisya'niha, yang menjalankan urusan itu, wa yar'a tanfidhaha, dan mengelola, mengatur penerapan hukum-hukum tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, urgensitas imamah disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Madhhabil Imam Syafi'i adalah bis syariah al-islamiyah ta'ifatun kabiratun minal ahkam tusamma ahkamal imamah au ahkam as-siyasah as-syar'iyyah. Di dalam syariat Islam
itu ada Taifah kabirah, ada bagian besar dari hukum-hukum yang kemudian dikenal dengan ahkamul imamah. Hukum-hukum yang diserahkan keputusannya kepada imam, ahkamul imamah. Atau yang dalam istilah para ulama yang lain, seperti misalkan dipopulerkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan istilah al-ahkam atau ahkam as-siyasah as-syariah, hukum-hukum siyasah syariah, politik yang berlandaskan kepada syariat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan hukum-hukum al-muta'alliqah allati lam yajim asy-syar'i biwajhin muayyanin sabitin, hukum-hukum yang tidak dipastikan ketetapannya, ini diserahkan kepada imam. Contoh takzir, contoh hukum-hukum terkait dengan administratif, hukum-hukum yang tidak disebutkan bilangannya di dalam Quran, di dalam sunnah, maka ini diserahkan kepada imam. Gitu. Kita ini akan menyerang, kalau dulu di zaman Nabi itu di luar kota Madinah atau di dalam kota Madinah, diserahkan kepada imam. Sehingga ada istilah di dalam kaidah usul itu adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarruf imam, pengelolaan imam terhadap urusan rakyat itu manutun bil maslahah, itu dipagari dengan kemaslahatan. Artinya apa? Imam dia bisa memutuskan berbagai hal yang tidak ada nasnya di dalam Quran, di dalam sunnah, terkait dengan masalah-masalah teknis, terkait dengan masalah-masalah administratif, terkait dengan masalah-masalah pelaksanaan hukum syariat yang telah diperintahkan di dalam Quran, di dalam sunnah, dalam ijma, dalam qiyas. Pelaksanaan teknis diserahkan kepada imam berdasarkan hasba ma yara mimma yuhaqqiqu maslahatal Islam wal muslimin, sesuai dengan pandangan imam mana yang akan bisa mewujudkan kemaslahatan bagi muslimin. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji Al-Madhhabil Imam Syafi'i tentang urgensitas imamah itu adalah al-ummah al-islamiyah mu'arradatun fi kulli waqtin li dhuhuri ta'ifatin fiha tabgi wa tasukku asal muslimin. Jadi umat Islam itu senantiasa dihadapkan pada setiap saat, setiap waktu, sepanjang masa itu akan berhadapan dengan musuh. Sepanjang waktu pasti yang namanya umat itu akan berhadapan dengan musuh. Musuh yang mana? Musuh yang tabgi, musuh yang kelompok-kelompok yang akan berbuat jahat, yang akan memberontak, yang akan merongrong kekuasaan umat Islam, watasukku asal muslimin, dan akan senantiasa memecahkan persatuan kaum muslimin, mencerai-beraikan, mematahkan tongkat persatuan kaum muslimin. Jadi artinya akan ada musuh-musuh yang akan berupaya untuk memecah belah umat Islam dimanapun kapanpun, sehingga umat Islam harus punya benteng pertahanan yang akan menyatukan mereka, yang akan menjadi kekuatan dari musuh yang akan menjajah, yang akan mencerai-beraikan, yang akan mencabik-cabik kekuatan umat Islam. Karena itu butuh adanya imam, butuh adanya pemimpin. Karena jika tidak ada pemimpin, umat Islam tidak akan terlindungi. Al-imamu junnatun. Imam itu adalah junnah. Imam itu adalah perisai yang akan membentengi umat Islam dari rongrongan-rongrongan musuh itu. Nabi SAW juga menyatakan, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu ayyasukka asakum au yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Siapa yang datang kepada kalian sementara urusan kalian bersatu di bawah kepemimpinan seorang imam, yuridu ayyasukka asakum, orang itu datang ingin memecah belah tongkat persatuan kalian, au yufarriqa jama'atakum, atau ingin mencerai-berai jamaah kalian, faqtuluh, maka bunuhlah orang itu. Padribuh kainam mangkan, maka padribuh bisayf, penggal dengan pedang leher orang itu, kainam mangkana, bagaimanapun keadaannya. Ini betapa wajibnya menjaga persatuan itu, dan persatuan itu akan ada jika kaum muslimin memiliki seorang pemimpin, seorang imam. Kenapa? Karena kaum muslimin harus bersatu. Betapa pentingnya persatuan itu, betapa pentingnya umat Islam harus memiliki satu kepemimpinan. Ini menunjukkan betapa urgen adanya kesatuan kaum muslimin, kesatuan umat Islam di bawah satu kepemimpinan. Inilah
urgensitas imamah, urgensitas khilafah yang dijelaskan oleh para ulama mu'tabar. Karena itu yang harus didengar oleh kita adalah pandangan-pandangan ulama-ulama mu'tabar ini, bukan pandangan-pandangan kaum pembenci, bukan pandangan-pandangan kaum durjana yang mereka tidak menginginkan kebangkitan, tidak menginginkan persatuan Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.